إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولقضاء حاجاتنا ونجاح أولادنا وبناتنا ونجاح تلاميذنا وتلميذاتنا في مواجهة هذا الامتحان الوطني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Hadis 199. A'zamu ayatin fil Qur'an ayatul kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran itu ayat kursi. Dan fadilahnya banyak. Antara lain menurut hadis riwayat Imam Abu Dawud, barang siapa membaca ayat kursi setiap ba'da salat, maka kalau orang itu belum masuk surga lantaran orang itu belum mati, ma minkum min ahadin yaqra'u ayatal kursi, tiada seorang pun dari kalian membaca ayat kursi ba'da kulli maktubatin, setiap setelah salat maktubah, setiap setelah salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Maka andai orang itu belum masuk surga, ya memang belum mati. Artinya kalau mati otomatis masuk surga. Itu orang yang telaten setiap ba'da salat membaca ayat kursi. Kemudian orang yang sebelum tidur membaca ayat kursi selamat dari gangguan setan. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga tumpuan zakat, tumpuan sedekah. Di saat-saat Abu Hurairah menjaga zakat itu, tahu-tahu ada kayak orang tua begitu terus nyolong zakat. Dikandani, ojo nyolong, nyolong mana? Dikandani, nyolong mana? Akhirnya diancam, sampean kalau tetap nyolong zakat, nanti saya laporkan Rasul. Kemudian si orang tua ini ketakutan. Jangan melaporkan Rasul, saya takut. Gini aja, sampean saya beritahu gimana supaya sampean enggak digoda. Man qara'a ayat al-kursi, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, ya, bunyinya idza awaita ila firasyika faqra ayat al-kursi. Kalau Anda bersiap-siap turu, mapan turu, maka bacalah ayat kursi. La yaqrabannaka syaitanun abadan. Maka sekali-kali setan tidak bisa menggodamu, tidak bisa mendekati sampean. Lantas Abu Hurairah menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada peristiwa begini-begini, nyolong zakat. Terus saya ancam mau saya laporkan pada panjenengan Nabi. Lantas orang itu ketakutan,
terus memberitahu, nek kepingin tidur enggak digoda setan, disuruh baca ayat kursi. Terus Nabi benar, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar, meskipun dia itu pembohong. Tapi dalam hal ini dia benar. Nek kepingin enggak diganggu iblis, kongkon moco ayat kursi. Rasul nanya, "Saman tahu Abu Hurairah? Siapa itu?" Orang yang mendo-mendo menjelma jadi orang tua itu. Dan sumerep, zaka syaiton. Itu sebetulnya setan. Nyolong-nyolong itu tadi loh. Nah, berdasar hadis ini, fungsi atau faedahnya ayat kursi itu untuk menjauhkan dari gangguan setan, iblis. Sekalian juga bisa kita petik kesimpulan bahwa ada memang setan sing penggayane nyolongan iki ono. Setan tukang nyolong ya ono. Yang dalam istilah Jawa, setan jin tukang nyolong iki jenenge napa? Tuyul. Demit. Kalau Nabi enggak memberi nama, pokoknya setan. Jamaah rahimakumullah, ba'da salat disunahkan baca ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi ba'da kulli maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa baca ayat kursi setiap ba'da maktubah, maka orang itu pasti masuk surga setelah mati. Lek saiki durung ya pancen durung mati. Kemudian disunahkan baca ayat kursi sebelum tidur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza ana mittu," ini ucapannya sahabat menirukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Idza ana mittu fa'alhidni." Kalau saya mati, maka bikinkan saya liang lahat. Fa idza wada'tani fi lahdi faqul bismillah wa ala millati Rasulillah. Kalau sampean sudah menaruh jasad saya di liang lahat, sambil menaruh jasad saya di liang lahat, maka bacakan bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, terus setelah itu summa sunna alayya turaba shannan, lalu timbunlah tanah pada jasad saya pelan-pelan. Summa qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Kemudian bacalah di dekat kepalaku, suruh baca apa? Suruh baca permulaan surat Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, dan suruh membaca akhir surat Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, karena ada hadis ini, maka biasanya orang tahlil dan sebagainya itu sekalian yang dibaca itu ya Alif Lam Mim, ya ayat kursi, ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan lain-lain. Terus di ayat kursi itu ada asma Allah, termasuk a'dhamu ayatin, termasuk a'dhamul asma, termasuk asma Allah yang sangat agung, yang kalau itu kita sebut dalam berdoa, insyaallah doa kita dikabulkan. Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada asma hayyun qayyum. Nah, sebaiknya kalau kita punya hajat atau apa, menyebut Allah dengan asma hayyu qayyum itu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Yang kalau dijamak sering membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta.
Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Atau dibaca sendiri-sendiri. La ilaha illa anta, lanjut sekalian. Karena itu doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Kemudian ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Nah, di ayat kursi itu terdapat asma Hayyu Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Barang siapa berdoa kepada Allah dengan menyebut asma Ya Hayyu Ya Qayyum, pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya ayat kursi itu ayat yang paling agung. Kalau surat yang paling agung itu suratul Fatihah. Surat yang paling agung itu suratul Fatihah. Ala adulluka ala a'zami suratin fil Quran. Ada sahabat dijanjeni begitu sama Kanjeng Nabi. Sama-sama akan sholat gitu. Engko mari sholat ojo ke susuk mulai. Kontak dudoi, saya tunjukkan surat yang paling agung dalam Quran. Selesai sholat, sahabat itu nagih, Nabi, tadi katanya saya mau ditunjukkan surat yang paling agung. Oh iya, a'zamu suratin fil Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul masani wal Quranul azim alladhi utitu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Surat yang paling agung dalam Quran itu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Fatihah. Dan surat Fatihah itu as-sab'ul masani. Ayatnya 7. Yang itu wajib terus diulang-ulang di dalam sholat. Kalau surat dibaca boleh, enggak dibaca boleh. Gantian. Kadang surat Qul Huwallah, kadang Qul A'udzu Birabbin Nas, kadang Inna Athaina, boleh-boleh. Tapi kalau Fatihah enggak bisa diganti-ganti. Pokoknya setiap rakaat mesti baca Fatihah. Nah, karena setiap sholat, setiap rakaat wajib membaca Fatihah. Atau dengan kata lain, Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat. Terus diulang-ulang. Ben rakaat mesti maca Fatihah. Oleh karena itu Nabi menyebutnya as-sab'ul masani. 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan Fatihah itu merupakan surat Quran yang paling agung yang pernah diberikan padaku, yang pernah diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang paling agung ayat kursi. Kalau surat yang paling agung itu surat Fatihah. Ojo salah paham. Terus pengalamannya kiai-kiai itu memang untuk mengusir gangguan jin. Ya dengan ayat kursi itu cespleng. Asal mocone mantep temenanan. Ndungone ning Gusti Allah ya mantep temenanan. Jadi supaya jin yang mengganggu seseorang itu segera keluar, itu dibacakan ayat kursi. Yang menurut Romo Mas Duki, sopo sing kena jin gini, itu dipegang sininya sambil dibacakan ayat kursi. Atau ini. Terus ada lagi yang bagian kaki. Ya. Dipijit-pijit begini, dibacakan ayat kursi. Terus kalau orang yang kejinan nih wis mulai bengok-bengok, berarti cara gampangan ini mungkin jine kelaran. Itu sama Mas Duki disuruh ngulang-ulangi kalimat wala ya'utuhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Diulang-ulangi terus sampai kak bengok-bengok mana. Wala ya'utuhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Wala ya'utuhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Akhir ayat kursi itu loh.
wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini tentang ayat kursi. A'zamu ayatin fil Qur'an ayatul kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an itu ayat kursi. Wa a'dalu ayatin fil Qur'an, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita supaya senantiasa berbuat adil. Adil dalam dirinya, adil dalam keluarga, adil dalam bergaul dengan saudara-saudaranya, adil ketika dia menjadi pemimpin, dan seterusnya. Ayat yang benar-benar memerintahkan kita berbuat adil, bunyi ayat itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun, yang sering dibaca khotib di akhir khutbah itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah memerintahkan supaya berbuat adil. Bahkan lebih dari sekedar adil. Adil itu apa? Adil itu tidak merugikan orang lain, kita sendiri juga tidak dirugikan. Tidak menyakiti, juga tidak disakiti. Gak ngilokne, yo gak diilokne. Gak ngemplang, yo gak dikemplang. Pok, itu namanya adil. Coro nimbang barang persis apa? Anunya timbangan itu persis. Adem ya ora, istilahnya adem. Kadem ini berarti kurang titik. Anget ya ora, anget itu berarti sak mari podo terus ditambahi titik engkas malih rada abot. Itu anget. Ya, kalau persis itu namanya adil. Nah, kalau sesuatu itu menyangkut hak kita sendiri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyuruh kita adil, syukur lebih dari adil, kita berbuat baik pada orang lain. Taruhlah misalnya, hak saya dari sampean 2.000 itu tak minta. Saya enggak merugikan, sampean juga enggak boleh merugikan saya. Itu adil. Tapi kalau dari hak 2.000 itu, Mas, sauren sing 1.500 saya, sing 500 PN, itu namanya lebih dari adil, berbuat baik. Sampeyan nabok saya ping pisan, tak wales tak tabok ping pisan, yang bobot tabokannya sama, itu adil. Pok-pokan, wis lho ya pok-pokan, nabok pisan tak wales pisan. Tapi kalau wis gak apa-apa tak sepuro, gak tak wales, itu namanya ihsan, berbuat baik. Nah, orang-orang yang muttaqin, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang itu masuk surga yang luasnya lebih dari luasnya langit dan bumi. Itu antara lain orang-orang yang mau memaafkan itu. Bukan orang yang menuntut keadilan, tapi justru memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa mereka? Orang yang ketika susah atau ketika senang tetap bersedekah. Sugih sedekah, melarat sedekah. Seneng anake payu rabi ya sedekah, susah ibuke mati ya tetap sedekah. Yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha, dan orang-orang yang menahan rasa marahnya terus tidak membalaskan pada orang lain, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mau memaafkan. Nah, yang begitu itu Allah menyebutnya muhsinin, orang yang berbuat ihsan, orang yang telah berbuat baik, memaafkan, tidak menuntut itu. Tapi andai kita menuntut pok-pokan, ya boleh. Membalas pok-pokan, ya boleh. Adil.
Hanya kalau orang itu pok-pokan gitu tok, itu nanti keliru didik wis dolim. Karena wong persis ibaratnya itu tabungan kebaikan pada orang itu enggak ono pas. Engko kurang didik wis jomplang wis. Lain kalau orang itu bukan hanya berbuat adil, tapi lebih dari itu berbuat baik, membantu, menolong dan sebagainya. Andai suatu saat salah didik dengan seseorang, maka orang itu akan memaafkan kita karena kita sering berbuat baik pada orang itu, sering membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhwafu ayatin fil Qur'an faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat yang paling menakutkan, itu ayat yang menyatakan bahwa awas lo ya, sampeyan nglakoni dosa cawilik mentik, dosa sak semut, dosa sak tengu, dosa sak lebu, cawilik, tetap ada balasannya. Ngati-ngati sampean. Ojo sampai ngelakoni dosa terus kondok alas dosa cilik wis gak apa-apa. Ojo. Alah ngelirik didik gak apa-apa. Ojo. Alah ngemplang duit didik mek rusak 1000. Ojo. Dosa cawilik, sak tengu, sak semut, sak lebu, tetap ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Niku lek diangen-angen temenan, wedi wong niku wedi. Apalagi yang dosa-dosa besar. Wong dosa cilik dicatet diwales. Sehingga di kitab Nasoihul Ibad itu sampean ora oleh ngremehne dosa cilik itu. Karena dosa cilik kalau sering sampean lakukan lama-lama juga menjadi dosa besar. Dan wong lek nglakoni dosa gede pisan kapok ya wis tobat. Tapi lek nglakoni dosa cilik bendino iki gak tobat-tobat karena merasa gak apa-apa kok lek nggih wudu lah ilang. Dosa maneh meneh gak apa-apa engko dingge sedekah lah ilang. Gak apa-apa meneh dosa maneh engko nggih salat jamaah lah ilang. Salat jamaahnya, wudunya, sedekahnya belum tentu mampu menghapus dosa-dosa kecil itu. Lantaran belum tentu diterima Allah kan salatnya. Juga belum tentu sah. Tapi dosanya wis mesti. Jadi diam-diam tahu-tahu menumpuk gak tobat-tobat. Sebab dekne duwe rumus, alah dosa cilik engko tinggi wudu lah ilang. Alah dosa cilik tinggi salat lah ilang. Itu. Sementara kalau misalnya orang itu melakukan dosa besar, begitu insaf, sadar, tobat ya sudah. Nah, ojo ngeremehne dosa cilik karena lama-lama menumpuk menjadi dosa besar. Terus ojo ngeremehne dosa cilik, sapa ngerti kebetulan pas apes. Ya, dosa cilik, tapi pangeran pas muring-muring, itu dadi perkara, ngene. Dadi perkara. Ya dadi perkara. Sama dengan begini ya. Misalnya sampean mondok. Nah, kesalahan yang sampean lakukan itu cilik. Tapi ndilalah sampean nglakoni iku pas romo yai muring-muring. Jadi ono santri gendaan, ono santri lapo. Terus pas santri sing nglakoni kesalahan berat gendaan niku diuring-uring karo kiai. Dadak pas sampean liwat. Nah sakjane salahmu titik, telat titik enggak krana gendaane. Moro titik. Nah iku bisa nih. Gendaan tok ya menis kok itu kok. Dadi perkara padahal sampean yo gak melok gendaan. Nah, ini terkadang itu dosa cilik dilakoni pas pangeran muring.
Mulane aja ngremehne dosa cilik. Pas apes ini enggak tepat. Yang menurut hadis riwayat Imam Muslim, siksaan yang paling enteng, paling ringan, dosa paling cilik, itu orang disuruh berdiri di jahanam, dan supaya tidak terlalu panas, orang itu disuruh pakai bangkia, pakai klompen, pakai sandal untuk mengurangi panasnya jahanam itu. Tapi wong hawane ya hawa jahanam, panase ya panas jahanam, klompene ya klompen jahanam, ya tetap panas. Yang saking panasnya digambarkan oleh Nabi itu sampai uteke itu mendidih. Utek ini umum saking panasnya. Nah itu siksaan yang paling enteng. Sing abot ya piye ya mbuh wis luwih abot maneh. Lha ngene iku dientengne apa kenek? Diremehne apa kenek? Ora kenek diremehne. Dan dosa cilik-cilik barang kalau Allah tidak memaafkan tetap dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kejahatan, kejelekan sekecil apapun tetap dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek krungu ayat ngene iki mestine wong ora wani nglakoni dosa iki Mas yo. Meskipun kecil ora wani tenan. Ngrasani ora wani nonton infotainment apa gosip lho. Itu ini keluarga itu ini kemarin itu bojone selingkuh. Itu urusan-urusan privasi, urusan-urusan rahasia pribadi, rahasia keluarga. Dadek dikandak-kandakne wong sak Indonesia lewat TV. Lha iku jenenge lek ngudal-ngudal aibe wong ngrasani. Tapi yang nonton ya seneng lho ibu-ibu ngono. Dosa mboten napa-napa Ustaz dosa cilik. Ya opo sih? Bendina ya. Wong kula mboten ngerampok kok. Kula ngerampok kan dosa gedhe, nyolong dosa gedhe, zina dosa gedhe, molimo dosa gedhe. Malah Ustaz niki mboten molimo. Tapi wakilah itu ya termasuk dosa gedhe. Dosa cilik pisan wong bendina. Kan wis esuk mari ngepel, mari umbah-umbah, mari masak, buka TV nonton napa kayak ndilalah tayangan ngono yo, tayangan pas jam-jam ngono iku. Hadirin rahimakumullah pun pokoknya aja sampai ngremehne dosa cilik, apalagi dosa besar. Wa arja ayatin fil Quran, sedangkan ayat Quran yang paling memberi harapan. Orang berdosa besar pun masih bisa berharap. Leres Gusti, dosa kula gedhe, tapi rahmat panjenengan luwih gedhe. Leres Gusti, dosa kula menggunung, tapi pengampunan panjenengan lebih besar lagi daripada dosa saya. Leres Gusti, amal saya enggak bisa diharapkan karena belum tentu sah wong kula niki goblok. Moco ya mboten 100% fasih. Salat pun ya enggak bisa khusyuk 100%. Leres. Mungkin salat kami enggak bisa diharapkan. Tapi kan rahmat panjenengan bisa saya harapkan doh. Itu namanya berharap, roja. Ayat yang paling memberi harapan itu bunyinya Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai para hamba-hambaku, kata Allah, wahai para hamba-hambaku yang telah bergelimang dosa, wis dosane pol-polan kayak Umar bin Khattab sebelum tobat itu, perampok, penggayan, bahkan anak wedok urip-uripan dikubur
dikubur hidup-hidup. Wis tawusane Umar bin Khattab iki kalau sadurunge tobat lho pol-polan. Tapi begitu masuk Islam tobat wis bersih, enggak pernah dilakukan lagi. Itu Umar bin Khattab. Wahai para hambaku yang telah kelewat batas dalam berbuat dolim, yang telah kurang ajar nemen dolim gedosone gede-gede, la taqnatu mir rahmatillah. Kalian enggak boleh berputus asa mengharap rahmat Allah. Iya dosamu gede, tapi rahmatku luwih gede. Wis tobat tak sepuro pokok gelem tobat. Misalnya ada orang wis dosane enggak karu-karuan. Ya napa Ustaz? Kula niki tokoh agama di luar Islam. Pentolane wong kafir. Nah, sudah ribuan orang Ustaz saya pengaruhi supaya mereka itu keluar dari Islam. Sudah ribuan orang saya pengaruhi dengan bantuan setiap bulan, ya supermi, ya minyak, ya beras. Akhirnya mereka murtad keluar dari Islam. Nah sekarang saya sadar Ustaz, ternyata agama saya ini salah. Yang benar adalah agama Islam. Lah dosaku sakmono akeh membuat kafir, membuat murtad ribuan orang. Nah itu kalau saya masuk Islam terus tobat apa ya di ngapura dosaku. Apa jawabnya pangeran? Wis tobat mlebu Islam. Tak sepuro. Sepiro gedene dosamu, sik gedhe pangapurane Gusti Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa mengharap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa. Wis sampai sing cilik-cilik mentik gak ono sing kelewatan, kabeh tersapu oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulane ojo cilik ati nemen-nemen. Kanca misale terjerumus di dunia hitam, terjerumus di prostitusi, pelacuran, digang doli. Terus mereka sudah ingin tobat. Ustaz, kula pengen tobat Ustaz. Ya napa nih? Kayak dosa kula gedene sak pirang-pirang. Gedhe bendina kula zina. Ngladeni tamu ben bengi ana 5, ben bengi zina ping 5. Durung buka aurat. Celonoe roke cekak-cekak. Lho sepira dosa kula ini. Tapi kula pengen tobat, pengen leren. Pun mboten napa-napa tobat di ngapura. Nggih di ngapura wis salah. Sik gedhe pangapurane Gusti Allah. Ayat itu benar-benar memberi harapan sehingga siapapun silahkan bertaubat, tetap akan diampuni oleh Allah. Ada orang, ini hadisnya sahih di awal-awal Riyadhus Shalihin bab tobat. Ada orang membunuh 99 orang. Wis kepingin tobat dosane gede. Takon nanggone seorang ulama. Kereng pisan ulamae. Kula ni mantun mateni wong 99. Terus kula pengin tobat. Saged ta? Gak iso. Dosamu gegeden. Ketemu kiai kereng pateni pisan. Jangkep 100 wis sing dipateni. Tapi tetap kepingin tobat. Akhirnya tanya kepada orang, fayadullunahu ala alimin. Lalu masyarakat menunjukkan di sana loh ada orang alim, ilmunya banyak. Terus sowan, kula niku mateni tiyang 100. Pengen tobat njaluk ngapura kapok temenan. Saged napa mboten? Terus kiai itu menjawab, man yaqulu bainaka wa bainallah. Wis tobat to. Sapa sing iso ngalang-alangi? Lek pangeran wis kate ngapura, gak ana sing iso ngalang-alangi. Gak ana sing iso nyegah. Tobat to. Tobat temenanan loro rawuh. Terus kiai itu memberi saran,
ngene ya. Lingkunganmu, kampungmu iku elek. Golek sampean mari tobat tetep urip ning kampungmu ngono. Apa? Kumat maneh kok. Napa kumat iki? Ya kumat. Kambuh lagi ku. Dosamu kambuh lagi, kumat lagi. Supaya enggak kambuh lagi, sampean pindah wae ning kampung kono lho. Kampungnya apik. Cara saiki ini mungkin sampean pindah ning lingkungan Pondok Gading ngono lho. Apik. Sampean pindah ning lingkungan Masjid Jami ngono lho. Apik. Nek kon pancet ning kampung wae wis ruwet maneh kok. Sampeyan pengen tobat kancamu ngajak-ngajak omben maneh. Pindah yo, nggih. Terus orang itu berkemas pindah kampung menuju kampung yang lain. Di tengah perjalanan menyempurnakan tobatnya pindah itu. Itu termasuk kesempurnaan tobat. Apa? Meninggalkan lingkungan lama yang jelek itu. Nyari lingkungan baru yang lebih baik. Di tengah-tengah perjalanannya tahu-tahu orang itu mati. Malaikat rahmat dengan malaikat azab itu endeng-endengan rebutan. Jarene malaikat azab, iki jatahku iki wong iki mestine dilebokne neraka. Apa wong tobaté durung sempurna, masih di tengah perjalanan. Jare malaikat rahmat, "Loh, iki termasuk bagi aku wong apik mlebu swarga. Najan durung sempurna tobaté, lak ya wis niat dan wis melakukan perjalanan, mung ae durung teko." Gusti Allah mengutus malaikat lagi supaya menghakimi dua malaikat yang berselisih itu, bersengketa. Diukur, engko lek jarake lebih dekat kepada kampung yang apik, ya berarti ini masuk surga. Bagiannya malaikat rahmat. Lek ternyata orang ini masih lebih dekat ke kampung yang jelek tadi, ya berarti tobatnya durung jangkep. Bagiannya malaikat azab. Diukurlah kedua jarak itu, ternyata orang itu beruntung lebih dekat kepada kampung yang baik daripada kampung yang jelek. Qadra shibrin, kaceke mek kira-kira sak kilan. Wis meh mlebu neraka, kacek titik ngono tok. Akhirnya tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu panjenengan nasihati anake yang kebetulan pernah nakal. Itu jangan senantiasa dalil sing kereng-kereng. Oh ngono tok wis neraka ya men. Musyrik sesat neraka. Kan ono kadang ada ustaz ceramahnya kereng tok. Derek-derek sampeyan tahlil tok gak salat neraka selawase. Lha yo wis wong awam tambah diweden-wedeni ngono tok. Memang ada ayat yang mengancam-ngancam, tapi juga ada ayat yang banyak memberi harapan. Pandai-pandailah seorang mubaligh, seorang khotib membaca situasi kejiwaan, ya, kondisi batin seseorang. Ini arahnya mulai kemana? Lek mulai dulurung, biyen apik pondokan kok saiki mulai nakal. Nah, ngene iki diancam karo ayat sing memberatkan tadi. Wong dek ya pondokan ngerti dalile. Tapi kalau orang itu dulunya enggak Islam terus kemudian mulai masuk Islam, biyen awam gak tahu salat, wis mulai titik-titik gelem tahlilan, suwe-suwe titik-titik gelem Jumatan, pelan-pelan kita menggiring dia menggiring mereka. Lho ngene iku aja langsung diantemi karo dalil sing abot-abot. Oh berarti kula tambah mlebu neraka ya. Iya, gak tahlilan pisan. Tahlilan ya ora, salat ya ora, tambah malang kadak mentah kabeh. Ngeten. Ini pandai-pandai. Terus orang menghadapi sakratul maut. Itu kalau sampean ingatkan dosa-dosanya ya tambah sumpek. Wis ate mati ku loro. Sampean ingatkan dosa-dosanya loro. Terus setelah itu andai menyempurnakan tobatnya, nyaur salate pun ya enggak bisa wong wis kate sekarang. Nah, ngono-ngono
pun talafah, pun talayah, insyaallah pangeran ngapura. Macan kita niki amali kurang. Putrane jenengane lho sae-sae niku hafal Quran. Mungkin kita bolehlah amali kurang barangkali. Tapi anak-anak yang soleh-soleh niku badhe terus ndukung ndongakne panjenengan. Terus andai sholat kita semua enggak diterima Allah, kita akan punya satu kunci lagi. Dan ini kunci yang paling utama. La ilaha illallah. Mati tetap la ilaha illallah. Swarga Pak. Wis ta lah. Muga-muga dosane di ngampura pangeran terus tetap nyekeli la ilaha illallah. Swarga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Barang siapa akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah masuk surga. Pun monggo Pak, mboten napa-napa. Kula yang setri lari-lari anak-anak ikhlas sedaya pun ridho. Mboten napa-napa jenengan tindak. Monggo nyebut la ilaha illallah. Ngoten nuntun wong kate mati ngono. Kocok kon kate mati terus awas lho ngene iki lho. Dosamu gedhe mbiyen. Kon gak salat ping pira wis neraka ya men. Kate mati tambah dikono-konokne. Tambah sumpek wis. Nah, niki para ramu. Dalil ini ada, pandai-pandailah kita ngempakne dalil untuk apa? Untuk kemaslahatan. Wong apik kok mulai dulurung direm dengan dalil sing kereng-kereng niku. Orang elek mulai gelem tobat didorong, dimotivasi dengan dalil-dalil yang menjanjikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sing mulai mlaku digas, sing mulai kendelorongan kebantaran maksiate direm. Saya kira begitu nggih. Muga-muga wonten gunane tentang ayat kursi, ayat yang paling agung, tentang perintah supaya berbuat adil. Syukur bukannya adil tapi juga memaafkan, memberi yang terbaik kepada orang lain. Hati-hati, masih dosa cilik, pas apes, pangeran pas muring-muring, iku iso dadi perkara. Aja ngremehne dosa cilik. Tapi lek pengen tobato masih dosamu sak gunung tobato. Sik tetep luwih gede rahmat dan ampunan Allah. Dalam doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja min a'malina faghfir lana warhamna wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, sungguh ampunanmu lebih besar dari dosa-dosa kami. Sungguh rahmatmu lebih aku harapkan daripada ibadah kami. Ibadah kami lakukan sebagai kewajiban, tapi enggak mungkin kami mengharapkan ibadah saya yang mungkin enggak terlalu khusyuk, enggak terlalu baik. Justru rahmatmu yang lebih aku harapkan daripada ibadah kami. Oleh karenanya ya Allah, ampuni dosa saya dan kasihanilah saya ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fattakiri shubbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani wa safinun lin najati idha khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha wa'tasim billahi wasta'ini. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرجي ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين واختم بأحسن ختام إذا جنى الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب
الكروب واقفي آذى المؤذين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.